Oke guys, di video ini saya mau bahas satu hal yang lagi viral ya, yaitu terkait konten kemiskinan, yang dimana baru-baru ini ada anak muda yang dia kontennya itu adalah melakukan tes kejujuran. Ya, jadi dia lempar uang di jalanan, dia lihat orang ngambil atau enggak. Kalau misalnya uangnya dikembalikan, dia akan balikin berlipat ganda. Nah, kebetulan dia di satu daerah tertentu ada salah pengucapan di dalam videonya, di mana menimbulkan persepsi kalau orang daerah tersebut tuh kejujurannya harus dipertanyakan. Seperti itu ya, tapi masalahnya juga akhirnya sudah ada titik temu ya, orangnya juga sudah minta maaf. Nah, tapi di sini yang ingin saya bicarakan itu adalah dari sisi kreatornya, ya dari pandangan kreatornya. Sebenarnya kenapa sih dia bisa bikin konten ini? Ya kalau dari pandangan saya ya karena konten ini adalah konten yang terbukti di seluruh dunia itu memang laku. Konten membantu orang yang membutuhkan, kasih uang ke orang miskin, kasih barang ke orang miskin, kasih makanan ke orang miskin, itu konten yang viewersnya bisa besar. Ya terbukti kalau misalnya kita mengacu ke luar negeri, konten kreator yang ada di luar negeri, seperti Mr. Beast misalnya, ya kalau kalian tahu, ini salah satu YouTuber terbesar, di mana dia punya follower itu 100 juta lebih. Nah dia, pertama kali dia naik, ya dulu dia coba berbagai macam konten, main game, terus coba lakukan aksi yang aneh-aneh, hitung 1 sampai dengan 100 ribu, 1, 2, 3 sampai 99.999 sampai 100 ribu. Nah, itu nggak terlalu naik. Naiknya di mana? Naiknya ketika dia bagi duit 10.000 US dollar ke satu pengemis. Itu dia record. Nah, videonya nggak gitu bagus, tapi itu titik di mana dia mulai viral. Nah, dari sana, semua uang yang dia dapatkan, dia lakukan hal yang sama, bagi-bagi. Ya, pengembangannya memang ada banyak. Dia bagi-bagi ke yang nonton, terus dia ada bikin berbagai macam yang aneh-aneh. Misalnya kayak kemarin ada Squid Game. Ya, dia bikin Squid Game versi yang realitasnya. Terus yang menang dapat hadiah yang besar. Tapi awalnya itu dia masuk dari sisi bagi-bagi. Ya, orang yang membutuhkan, dia bagi uang. Ada sekali dia kasih ke orang pizza yang nganter pizza ke rumahnya dia kasih uang besar sampai orangnya nangis, dia video. Itu viral juga. Nah, ada lagi misalnya di TikTok itu ada yang namanya MD Motivator ya. Itu juga sama. Dia bawa uang $1 ke satu restoran, dia rekam. Dia bilang ke orangnya, gue cuma punya $1. Lu tolong dong bikinin gue makanan, boleh nggak? Kalau orangnya bikinin makanan hanya dengan $1 ini, dia kasih duit berlipat ganda. Ribuan dolar. Dan ini juga viral, sama gitu. Nah, di Indonesia juga sama. Memang kalau kita lihat dari kacamata kreator ya, secara pasar, ini ada pasarnya. Ada orang yang suka komedi, ada orang yang suka nyanyi, ada orang yang sukanya hantu, ada orang yang sukanya dengan tema kebaikan, bantu orang miskin, gitu. Nah, kalau kita step back dikit ya, kita lihat jenis-jenis konten yang memang views-nya besar di setiap negara, itu salah satunya adalah prank dan bagi duit. Nah, kalau prank ini terkait dengan ganggu-ganggu orang, ya misalnya pura-pura miskin, deketin satu cewek, nanti ternyata ceweknya nolak, terus kita ternyata ada mobil yang datang, kita orang kaya, terus ceweknya deketin kita, gold digger prank. Atau mungkin misalnya pakai kostum hantu gangguin orang. Atau mungkin misalnya datang ke orang tanyain pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Atau mungkin misalnya pertemukan dua orang yang kita nggak kenal, ada yang A, ada B, kita temuin tiba-tiba ya di tengah jalan, suruh mereka kenalan. Intinya segala sesuatu yang terkait dengan mengerjai orang lain. Nah, kalau bagi duit, nah ini adalah segala sesuatu terkait dengan bagi-bagi duit. Misalnya mau beli, kayak tadi ya, misalnya mau beli comainya harga 50.000, bayarnya 700.000. Ya, atau misalnya ada orang punya barang dagangan banyak banget, kita langsung beli semuanya sampai habis, bagi-bagi duit. Atau bagi duit ke viewersnya. Jadi viewersnya itu dari kolom komentar dipilih satu orang untuk dikasih duit. Ya, kalau mereka ikut berkomentar tentang video yang dibawakan. Ada gamers, ada juga prank, ada juga yang tanya jawab menjawab, semuanya dikaitkan dengan bagi-bagi duit. Bahkan pebisnis ada yang pakai cara ini juga. Dia record dia, terus oke, tuliskan apa yang kamu mau gitu ya, terus nanti saya akan bagi duit, tapi follow saya dulu ya. Dan terbukti follow-nya naik sampai jutaan. Itu banyak, kalau kalian perhatikan, banyak yang naik sampai jutaan itu dengan cara bagi-bagi duit. Banyak orang yang bilang, oh mestinya nggak seperti ini, nggak bagi-bagi duit, atau misalnya jangan kontenin sesuatu yang terkait kebaikan ini. Tapi mau gimana gitu ya, kalau dari kacamata kreator, itu ada pasarnya. Kita nggak lakukan pun ada orang lain yang melakukan. Bahkan di level dunia, di negara manapun, itu ada pasarnya yang terkait dengan kebaikan.
Jadi pasti ada yang lakukan. Dan kalau kita lihat di kolom komentarnya, itu bahkan memang banyak yang positif. Ya kalian coba perhatikan konten kebaikan, misalnya bantu orang dengan lagu sedih gitu ya. Misalnya yang kayak tadi tes kejujuran, kita lempar uang, terus orangnya balikin, terus kita kasih dia 700.000 gitu. Itu komentarnya bagus-bagus. Oh iya, terima kasih ya telah berbuat baik segala macam. Hatersnya malah dikit sekali di sana. Gitu ya, walaupun sempat banyak yang komentar gitu ya di Twitter ataupun di platform lain, tapi di konten yang terjadi itu usersnya menikmati itu. Gitu. Jadi ya memang ini ada marketnya sendiri. Itu sama seperti kalau misalnya TV ya, kalau kalian nonton TV, kok TV ngundang yang viral tapi nggak berbobot ya, misalnya ada yang dansa-dansa atau misalnya ada yang nyanyinya aneh-aneh gitu diundang ke TV untuk masuk TV gitu ya, ditambah exposure-nya ke masyarakat luas. Kenapa? Karena itu yang viewersnya tinggi secara data pasti. Saya yakin orang-orang TV ini pasti juga pintar gitu ya. Mereka akan lihat data. Ya kalau kita ngundang yang terlalu edukasi, terlalu serius gitu ya, itu viewersnya ternyata nggak tinggi. Oh berarti harus dicampur nih, mungkin yang edukasi sekali. Tapi sisanya yang mungkin yang aneh-aneh gitu ya, viralnya dalam berbagai bentuk. Pokoknya dia viral, kita tarik, kita tambah gorengin nih di TV supaya kita punya views juga naik. Karena ujung-ujungnya ya data. Data ujung-ujungnya kalau viewersnya banyak, ya dari sisi monetisasi untuk dijual ke pengiklan juga lebih baik gitu. Ya jadi ada alasannya tersendiri. Dan kalau hal seperti ini terlalu diregulasi gitu ya, misalnya dilarang, oh kalau hal-hal yang viralnya nggak jelas seperti ini nggak boleh masuk TV. Atau membuat konten gitu nggak boleh yang terkait dengan hal ini. Itu malah menyusahkan. Bahkan platformnya yang butuh untuk hidup itu malah jadi susah gitu. Malah memang platformnya butuh itu juga. Emang ada marketnya yang dimana di situ juga ada pengiklan yang bisa beriklan pada market tersebut gitu ya. Jadi ini satu hal yang fenomena yang cukup menarik sih sebenarnya. Nah saya ingin tahu nih komentar kalian tentang hal ini ya. Konten kemiskinan, konten prank, konten bagi duit. Oke atau enggak? Kalau misalnya nggak oke, idealnya seperti apa? Nah, kalian tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama bisa belajar juga.